Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, berjumpa lagi ya di kesempatan kali ini di mata kuliah Sinyal dan Sistem. Semoga teman-teman atau rekan-rekan yang menonton dalam keadaan sehat walafiat dan semangat dalam menjalankan ibadah puasanya. Jadi di mata kuliah Sinyal dan Sistem ini kita akan coba membahas tentang representasi sinyal, dan ini merupakan sebagai tugas untuk representasi sinyal di mata kuliah Sinyal dan Sistem. Oke, jadi perkenalkan ya teman-teman. Halo, namaku Zaki Setiawan. Aku dari mahasiswa program studi S1 Teknik Elektro Institut Teknologi Telkom Purwokerto dengan NIM 201070017. Ya, jadi kita di sini akan sedikit bahas tentang apa sih representasi sinyal itu. Nah, sinyal merupakan besaran fisis yang dapat dideteksi yang mengandung informasi tentang perilaku dari suatu fenomena. Nah, untuk lebih jelasnya nanti kita akan coba sedikit bahas ya tentang sinyal. Jadi, terdapat dua tipe dasar dari sinyal. Nah, apa saja sih? Mungkin juga teman-teman sudah tahu ya tentang dua tipe dasar sinyal ini. Yang pertama terdapat sinyal waktu ya, sinyal waktu kontinu. Bisa teman-teman lihat seperti ini bentuknya. Dan yang kedua sinyal waktu diskrit seperti ini. Nah, jadi untuk lebih jelasnya atau untuk ringkasannya seperti ini teman-teman. Untuk yang pertama sinyal waktu kontinu. Nah, untuk sinyal waktu kontinu ini mentransformasikan suatu sinyal atau isyarat waktu kontinu input menjadi sinyal atau isyarat waktu kontinu output. Ciri dari sistem waktu kontinu adalah menggunakan notasi XT ini sebagai input dan YT ini nantinya sebagai output. Sedangkan untuk sinyal waktu diskrit ini mentransformasikan sinyal atau isyarat waktu diskrit input menjadi sinyal atau isyarat waktu diskrit output. Nah, ciri dari sistem waktu diskrit ini menggunakan notasi XN-nya ini sebagai input dan nantinya untuk YN ini sebagai output. Oke, kita masuk ke tabel ya, masuk ke sinyal ya, sinyal yang sudah dibuat sendiri. Nah, yang pertama ini terdapat grafik. Jadi mungkin di sini teman-teman sudah tahu ya tentang grafik. Ini merupakan sebuah komunikasi visual di mana dengan titik atau goresan sederhana untuk mengkomunikasikan kepada orang lain. Nah, di sini terdapat N ini sebagai integer ya, sebagai integer atau bilangan bulat. Di sini saya menggunakan min 6 sampai dengan min 1 dengan titik tengahnya 0, dan untuk bilangan bulat positifnya 1 sampai dengan 7 untuk data N-nya. Sedangkan untuk tinggi sinyal, terdapat tinggi ke atas dan tinggi ke bawah, dengan tinggi ke atas ini positif dan tinggi ke bawah ini negatif. XN itu sebagai tinggi sinyal. Nah, untuk grafiknya seperti ini kurang lebihnya. Dan untuk yang kedua, selanjutnya terdapat fungsional. Jadi bagaimana cara membaca secara fungsionalnya? Jadi seperti ini, teman-teman. Jadi untuk XN, jadi di sini kita XN tinggi sinyal. Jadi ketika tinggi sinyal 5, dia berada di bilangan integer atau bilangan bulat di berapa saja ya. Karena di sini sebagai saya contoh, di sini 5 ya. Di sini 5, maka untuk bilangan bulatnya ada di min 6. Dan lanjut di sini ada 3. Nah, di sini 3 ada di min 5, dan untuk 3 ada di 5, dan untuk 3 juga ada di 7. Jadi untuk datanya ada di min 5, 5, 7. Nah, untuk selanjutnya di sini ada ketika tinggi sinyal berada di 4, maka bilangan bulatnya berada di min 1. Nah, ketika berada di 4 maka ada di min 1, hanya 1 ya. Dan ketika tinggi sinyal berada di 2, maka di sini ada di min 4 dan 3.
Untuk selanjutnya, ketika tinggi sinyal 1, maka berada di min 2, berada di 0, dan berada di 4. Untuk selanjutnya, ketika tinggi sinyal berada di min 4, ketika tinggi sinyal berada di min 4, ini ada di 1. Dan ketika tinggi sinyal min 3 ini ada di sini, min 3. Nah, untuk selanjutnya min 1. Nah, min 1 di sini ada di 6 ya, hanya 1 di sini hanya min 1 ada di 6. Dan selanjutnya min 2 ya. Min 2 ada di n kedua. Nah, untuk 0 ini berada di bilangan bulat lainnya. Seperti itu untuk fungsionalnya, cara membacanya. Dan untuk selanjutnya tabel. Nah, jadi untuk tabel ini kita masih menggunakan grafik, masih menggunakan data yang sama. Untuk tabel seperti ini, untuk n bisa kita tulis. Nah, di sini untuk data n ini bilangan integer atau bilangan bulatnya, saya mulai dari min 6, min 5, min 4, min 3, min 2, min 1, 0, dan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, jadi kita bisa urut ya. Ketika min 6, ketika bilangan bulat min 6 ini nanti tinggi sinyalnya ini 5, dan ketika min 5 tinggi sinyalnya 3, ketika di min 4 tinggi sinyalnya 2, ketika berada di min 3 tinggi sinyalnya min 3, ketika berada di min 2 tinggi sinyalnya 1, dan ketika di berada min 1 tinggi sinyalnya 4, dan ketika berada di 0 maka tinggi sinyalnya 1. Nah, ketika berada di 1 maka tinggi sinyalnya 4, berada di 2 tinggi sinyalnya min 2, berada di 3 tinggi sinyalnya 2, berada di 4 tinggi sinyalnya 1, berada di 5 tinggi sinyalnya 3, berada di 6 tinggi sinyalnya min 1, dan yang terakhir berada di 7 tinggi sinyalnya 3. Seperti ini untuk cara membaca tabelnya. Nah, yang terakhir ini deret ya teman-teman. Jadi untuk membaca deret caranya bagaimana sih? Jadi sebetulnya untuk deret ini terdapat dua, dengan durasi tak terbatas dan durasi terbatas. Tetapi yang saya cantumkan di sini durasi terbatas. Jadi apa yang dimaksud dengan durasi terbatas itu? Durasi terbatas itu berarti mengikuti tabel saja. Dengan menggunakan data n-nya min 6 sampai dengan 0 dan 1 sampai dengan 7. Jika tidak terbatas, ini tak terbatas nilainya gitu. Nah, jadi untuk caranya membacanya seperti ini. Jadi tinggi sinyalnya ini bisa kita tuliskan ya semuanya 5, 3, 1, min 3, 1, 4, 1, min 4, min 2, 2, 1, 3, min 1, dan 3. Kita tuliskan di sini. Nah, di sini juga terdapat tanda panah ya. Jadi tanda panah ini sebagai apa? Jadi tanda panah ini sebagai tanda bahwasannya 1 inilah sebagai titik tengahnya ketika n-nya ini 0. Seperti itu untuk membaca deretnya. Nah, oke, jadi ada hadis ya, dari hadis riwayat Ibnu Majah, menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Oke, mungkin untuk yang terakhir itu saja ya yang bisa saya sampaikan. Mungkin banyak kurangnya, saya mohon maaf apabila masih terdapat banyak kesalahan atau kekeliruan dalam penyampaian. Semoga ilmu yang disampaikan ini bermanfaat, dan semoga saya juga terus belajar dan bisa terus dapat mengetahui tentang pelajaran tersebut dan bisa membagikannya dan bisa bermanfaat untuk orang banyak. Banyak kurangnya dari saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.